Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pagi-pagi sudah MK ya. Nggak biasanya ya kalau di UNO ya. Kalau saya Alhamdulillah, dulu, Pak. iya, Bangun pagi. ya harus fresh ya, semangat. Dulu saya juga waktu kuliah jam 7 tuh udah masuk. Apalagi waktu S2 itu di Jogja. Baik, kita udah masuk ke pertemuan kelima ya. Ini ada link absensinya, nanti diklik aja di e-learning ya. Tersedia dari mulai jam 7.30 sampai jam 9. Untuk tugas sudah saya nilai semua yang sudah masuk. Silakan dicek. Nah, kita nanti ada 2 kali pertemuan. Nanti pertemuan 6 apakah besok atau hari ini. Nah, kalau hari ini lumayan padat soalnya, kemungkinan besok. Mudah-mudahan pertemuan 6 dan 7 bisa besok keduanya. Nanti Senin kita bisa UTS. Karena yang lain kan udah UAS semua ya, khusus kuliah saya. Oke, jadi materi web ini kurikulumnya saya ngambil dari punya Anggila Youth ya. Ini harusnya 12 minggu, khususnya 18 sekolah. Artinya saya ngambil materi dari ini. Dari mulai dasar ya sampai intermediate. Jadi nanti hari ini kita akan belajar CSS, sampai itu CSS, kemudian nanti ada bootstrap, kemudian JavaScript, kemudian nanti ada dokumen object DOM atau DOM, kita ada jQuery, dan alhamdulillah saya sudah berpengalaman dalam membuat HTML, CSS, bootstrap, JavaScript dari tahun 2006 ya sekarang. Hanya saja ketika sudah mulai ngajar di UNU nih, udah proyek-proyeknya sudah jarang dikerjakan untuk web. Dan makanya di sini udah yang terbaru versinya, jadi emang ada beberapa perubahan ya. Ini materi yang terbaru insya Allah. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai kuliah pemrograman web 2 ini, semoga nanti bisa diterapkan untuk proyek kalian atau pekerjaan kalian atau portofolio kalian. Seperti itu sih. Ya, di sini nanti CSS itu pertama understand what are cascading style steps and how you can use it to style your website. Jadi memahami apa itu cascading style set ya. CSS itu kepanjangan dari cascading style set. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, CSS itu kan kita perlu buat mendesain, mempercantik ya kan bangunan. Ya kalau HTML kan bentuknya baru, fondasi, batu bata ya kan, jendela juga belum dicat, batu bata belum di apa namanya diaci terus belum diaci apa namanya ya, pokoknya masih belum bagus ya kan. Nah, nanti CSS kita mempercantik. Nah, nanti di CSS itu banyak sekali yang akan kita pelajari ya, mulai dari CSS selector, inline, CSS menggunakan CSS di inline, internal, eksternal CSS, ya. Kemudian CSS coding best practice-nya. Nah, nanti ini akan banyak materi, artinya kalian ada tugas mandiri nanti dari saya untuk mengembangkan lebih lanjut. Ya, karena kalau dijelaskan semua nggak akan mungkin cukup waktunya. Jadi saya nanti hanya menjelaskan best practice-nya saja, kemudian praktikumnya
tetap melanjutkan yang kemarin ya. Nah, nanti besok ya, kalau sudah ada halangan kita belajar Bootstrap. Bootstrap ini salah satu implementasi website yang paling dasar yang harus dikuasai ya saat ini, karena hampir semua web, pengembang web, developer web itu semuanya menggunakan Bootstrap. Hampir banyak, sebagian besar menggunakan Bootstrap. Nanti ada Balsamiq untuk mock-up-nya, aplikasi Balsamiq ya, penggunaan Balsamiq. Nanti ya saya mungkin akan mengajarkan desain Figma juga ya kalau keburu. Terus dasar-dasar UI desain untuk websitenya ya. Terus ada install Bootstrap, kemudian understanding the Bootstrap grid layout system, memahami Bootstrap grid layout system. Terus ada container, how to use Bootstrap container to lay out your website easily. Jadi menggunakan container Bootstrap untuk layoutnya. Dan selanjutnya membuat komponen seperti button, simbol, font awesome, kemudian Bootstrap scroll, Bootstrap tabs, dan lain-lain. Navigation bar dan lain-lain. Nah, nanti setelah Bootstrap kita pelajari ada JavaScript. Nah, ini banyak sekali para pengembang web development itu pakainya JavaScript. PHP juga masih banyak sih ya, PHP masih banyak ya, cuma lagi banyak lowongan pekerjaan juga banyaknya pakai JavaScript sekarang ya. Walaupun PHP masih ya, karena untuk PHP-nya saran saya kalau kalian mau belajar PHP nanti sama PHP natif tentu dikuasai dulu, pelajari dulu ya, kemudian nanti belajar Igniter atau Laravel. Yang paling banyak sih Laravel ya untuk PHP-nya sendiri. Zaman saya dulu dari mulai saya tuh belajarnya PHP ya sebelum JavaScript saat ini booming. Dan nanti JavaScript saya S6 ya, ada dasar-dasar ini ya, lumayan. Sepertinya kalau sudah sampai JavaScript ini ya udah lumayan, udah lengkap, rumahnya udah bagus gitu ya. Kalau kita bikin rumahnya udah bagus. Nah, nanti ada jQuery, dipercantik lagi pakai jQuery ya. Kalau kita pakai jQuery, jadi aplikasi website itu serasa seperti aplikasi desktop. Jadi nggak muter-muter, nggak loading gitu ya. jQuery menarik sih untuk dipelajari, asik banget ya. Jadi kalian akan pelajari juga sampai jQuery. Ini ada di Unix command line, perintah-perintah dasar di Unix-nya ya. Jadi kalau di Windows Mac CMD command-nya. Jadi ada, ini penting juga perintah-perintah dasar di Unix. Ya, ada tadi GitHub. Nah, GitHub ini sebelumnya kan kalian udah buat akun, kemudian mempublish website yang CSV itu ya. Ya, nanti akan banyak versi-versi web yang kalian publish ya di GitHub. Jadi khusus kita belajar GitHub juga. Mudah-mudahan sih keburu nih. Target sih sampai dengan akhir Januari, sebelum akhir Januari ya. Mudah-mudahan di tanggal 28 Januari itu sudah bisa UAS ya. Nah, kita nanti sistem kebut kayaknya. Ya. Oke. Kemudian ada Node.js. Node.js lagi banyak juga sekarang ini yang lagi dibutuhkan dan lagi booming juga ya. Jadi insya Allah kalau saya nih ngajarin tuh untuk materinya yang terbaru ya dan yang saat ini sedang dipakai gitu. Ya, sebenarnya PHP, Laravel, PHP juga nggak ketinggalan ya, maksudnya masih dipakai, cuma nih lebih banyak dipakai ini. Dan nanti di Node.js ada export with the component of backend development working with MPC framework. Jadi kita akan membuat aplikasi backend menggunakan Node.js ya. MPC framework. MPC itu apa namanya? Singkatan dari model view controller.
ada model. Model itu biasanya dia lebih kepada database, pengaturan database. View lebih kepada desain tampilan. Controller untuk mengatur daripada database. Suara saya kedengaran nggak ya? Saya suara habis. Kedengaran Pak, Kedengeran, Pak, kedengeran. Oke, yang penting kedengaran. Selanjutnya, apply concept like data types, object, method, object-oriented programming, and classes in the context and of back-end development. Jadi, konsep mengapply konsep seperti tipe data pada Node.js, objeknya, objek pada Node.js, metode pada Node.js, object-oriented programming Node.js-nya. Kebetulan Node.js ini udah OOP ya, udah object-oriented programming. Kemudian ada kelas-kelas juga. Ya. Terus ada server-side JavaScript. Nah, JavaScript juga sekarang sudah berperan sebagai server-side. Nggak hanya PHP, nggak hanya Java ya. JavaScript juga bisa berperan sebagai server-side. Ingat ya, antara Java sama JavaScript itu beda ya. Jangan sampai menganggapnya itu sama, itu bahasa pemrograman yang berbeda. Kemudian using not on the command line, ya menggunakan fungsi komen-komen di Node.js menggunakan command line. Ada npm, JavaScript with process dan lain-lain. Nah, nanti kita ada juga mempelajari Express.js. Express.js ini sama lagi banyak dibutuhkan juga. Express.js nanti kita belajar terintegrasi ya, jadi ini saling berkaitan antara Express.js dengan API ya, API application programming interface. Jadi API itu untuk penghubungan antara server dengan client ya. Kita nanti nggak menyediakan API. Satu API itu bisa di-request oleh aplikasi front-end, web, desktop, mobile. Jadi bisa semua platform. Kalau kita punya aplikasi back-end semacam API, si front-end dalam bentuk desktop, aplikasi mobile, aplikasi web, bahasa pemrograman apapun, itu akan bisa menggunakan ini, akan support. Nah, makanya penting sekali nanti sebelum UAS, setelah UTS kita juga supaya bisa pelajari ini. Ya. Nah, nanti ada database juga ada yang menggunakan relasi, ada yang NoSQL. Banyak sekali sebetulnya ini materinya. Hanya saja nanti saya akan menjelaskan best practice-nya saja ya, poin-poinnya saja yang kira-kira nanti kalian bisa membuat suatu project web, karena goal daripada pemrograman web 2 itu kalian bisa membuat aplikasi web itu ya. Baik, langsung saja kita cek ya ceramahnya dulu. Nah, untuk web ini ya, saya sarankan kalian buat history. Maksudnya latihan-latihan kemarin jangan dihapusin ya. Nah, yang pertama kan ini ya, pertama ini nih, bikin ini jangan dihapus. Nah, yang saya share screen kelihatan kan ya. Nah, ini kan pertama, ini jangan dihapus. Jadi dikumpulin. Terus yang kedua, ya saya kemarin lupa ngasih tahu ya. Ya, mungkin udah di-update kan, udah ke e-learning kan udah ada ya, jadi itu bisa di ini lagi. Nah, ini sama ini beda ya. Ini kan beda. Ini benar-benar dasar banget. Ini udah mulai menengah lah HTML-nya ya kan udah ada link-link. Nah, ini memang dasar, nggak diapa-apain desainnya ini juga. Nah, terus jadi yang hari ini yang ketiga ini
ini lumayan, materinya lumayan banyak, mudah-mudahan saya bisa tersampaikan semua. Nah, ini garis jadinya begini ya. Ini kan udah pakai CSS. Nah, ini yang 3. Oke. Bagaimana cara supaya kita bisa buat seperti ini? Nah, kita lebih biasain di aplikasi Atom ya, atau PS Code juga lah. Saya tidak pernah PS Code juga ya. Ini pengen tahu kalau pakai Atom. Oke, Atomnya dibuka. Nah, saya akan memulai project ya dari sini. Dengan ini mungkin kita buat ya, untuk folder baru. Web personal set 3. Ini project pelatihan saya sebelumnya. Ini kalau mau di remove project di kanan, remove project folder. Nah, kita bisa tambahkan folder baru. Ya, saya simpannya di F. Kalau C barangkali format ya, bisa ulang. Oke. Jadi kemarin kita belajar ini ya. Sorry, ini yang mana? Saya barangkali bukan yang ini. Ya. Oh, ini yang mana? Oke. Ini kita melanjutkan yang ini ya. Jadi ya kalau di Atom harus kayak gini kan. Ya. Kalau di PS Code mungkin bisa langsung ya. Oke. Nah, ini masih tanpa CSS. Ya, masih tanpa CSS. Nah, kita akan belajar CSS dasarnya. Ini saya terinspirasi dengan desain ini. Kita coba menirunya dulu ya, ikuti. Ini ada salah satu website profile yang menurut saya bagus. Ya, ini belum pakai Bootstrap, tapi ya udah CSS ya. Di sini namanya Sam Halpin, seorang web designer dan developer. Jadi kalau kita klik, nah, loadingnya lama ya. Nggak tahu pagi-pagi kalau loading lama ini. Di sini desain untuk web ya simpel menurut saya. Belum Bootstrap, kita coba kalau untuk mobile S12 bentuk mobile dia udah responsif atau belum? Ya udah responsif ya. Ini bentuk mobile. Ini udah responsif ya. Tadi mau dibuka lewat mobile atau smartphone, mau dibuka lewat apa namanya web desktop, laptop juga, komputer juga bisa. Nah, kita akan belajar ini. Nah, di sini kita akan
belajar dulu yang namanya CSS inline ya, CSS inline. Nah, contoh untuk menerapkan CSS inline, CSS tadi singkatannya apa? Cascading, style, sheet, ya. Ya kita bisa kasih warna untuk background di di body, ya ini kan body, terus semuanya body kita kasih warna pada body. Ya. Caranya kita masukkan style. Misalkan background color. Nah, saya nggak tahu nih biar bisa langsung keluar background color gimana ya. Yang udah pernah pakai VJS. Style background color. Oke. Kita simpan. Kita coba running. Background color blue. Ada yang salah nggak ya? Oh, apa ada dua di sini? Oh, ini sorry. Seperti ini sih. Oke. Ya. Nah, ini kita akan mengganti warnanya jadi biru. Hanya saja tidak tampak tidak terlihat lebih indah ya, lebih smooth. Kalau kita lihat ini kan smooth warnanya ya backgroundnya. Nah, kita bisa buka website namanya Color Hunt. Googling Color Hunt. Di Color Hunt ini kita akan cari warna biru muda deh ya, biru muda yang bagus. Nah, kita mungkin bisa pilih populer dalam bulan ini misal. Biru ini hijau ya. Nah, mungkin kita bisa pilih, kita bisa copy. Nah, copy kita masukkan di sini warna palet, kasih tanda pagar. Di tanda pagar kita harus ya, jadi terlihat lebih smooth warnanya, tidak terlalu tajam biru. Nah, hanya saja ini kan kita warna pakainya kode. Silahkan ya, yang pakai laptop bisa langsung coba ya, lanjutkan yang kemarin. Nah, bagaimana kalau kita nggak mau kode, misalkan pakai nama warna kayak tadi kan ada nama warnanya blue gitu kan. Kalau kayak gini ya ada nama warna ya, ini opsional. Kalau mau pakai kode ini nggak apa-apa. Nah, kalau mau nyari pakai warna, silakan buka MDN CSS color. Di website miliknya Google Chrome, Mozilla. MDN color. Nah, kita coba lihat di sini ya, bahasa Inggris sih. Saya coba cari yang Indonesia nggak nemu. Ya, makanya minimal bisa bacalah Inggrisnya ya, walaupun aslinya nggak ada. Oke. Di
sini kita bisa cari untuk kode warna. Nah, ini kayak black atau hitam itu kode warnanya kan 0, 0, 0, 0, 0 kan. Kita bisa coba ya silver 0, 0, 0. Oke, coba silver. Nah, ini silver. Ya kalau kita kasih nama silver ya nggak ngaruh, nggak dapat warnanya silver juga. Kan kita mau pakai warna alias blue, alias blue. Oke, nah jadi terserah ya untuk warnanya. Jadi cari aja yang smooth ya, gitu kan. Yang smooth itu ada azul, biru dan lain-lain. Nah, ini ada di sini color value. Bebas mau pakai warna, nama warna atau mau pakai kode ya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita juga bisa apa namanya ya menambahkan untuk CSS yang lain ya. Ini kan baru body. Nah, misalkan kita mau mendesain untuk garis. Ini horizontal namanya atau garis ya. Bisa mendesain garis. Jadi contoh yang punya website ini tuh kalau kita zoom, ya, coba kita zoom. Ini. Oke. Nah, kalau kita zoom, ini tuh sebetulnya garis. Kelihatan nih titik-titik 5. Nah, kita akan buat ini ya. Coba kita insert dulu. Kita cek atau inspect. Karena tadi yang titik-titik 5 itu batasnya. Ini pakainya garis ya. Pakainya garis. Nih. Yang ini yang HR ini yang ini ya. Nah, caranya kita akan mulai dari paling dasar dulu. Gimana cara dari? Nah, ini kan kita udah pakai CSS ya, tapi ada di dalam body. Nah, kita akan report kalau setiap elemen dikasih style. Misalnya tabel mau dikasih style, kita panggil style, itu kan akan report ya. Nanti PR kasih style lagi, style semua style. Nah, supaya nggak repot, kita bisa pakai inline style namanya ya. Inline style itu kita bisa masukkan script style di dalam head. Ya. Di dalamnya kita panggil style. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, kita coba ini delete dulu ya. Ini di delete. Dekat. Coba kita running. Nah, dia kembali ke awal ya. Namanya P ya. Nah, kita pindahkan ke sini untuk body.
Sorry, kita panggil dulu body. Kurung awal buka, nah ya ini kita taruh. Ini. Udah warnanya kok hampir sama ya. Oh belum ini, belum masuk. Background, oh ada yang salah. Sorry, ini dah ya cukup kayak gini. Coba nih. Nah, udah ya. Oke, kita mau pakai yang tadi. Blue yang tadi. Saya suka warna blue yang tadi, mana ya? Halus blue. Bebas ya, warnanya nggak harus sama dengan yang saya ya. Bebas. Oke. Halus blue. Jadi kita bisa menambahkan style di antara hit. Ini namanya inline style. Tadi yang di sini ya style biasa ya. Jadi style itu ada 3. Yang pertama biasa. Oh sorry, tadi inline style yang tadi inline style. Maaf keliru. Jadi yang di sini tadi inline style yang di sini inline style. Nah, terus ini yang di sini internal style ya, internal SS. Nah, nanti kita akan belajar eksternal style juga. Oke, kita lanjut dulu internal line. Nah, kita akan fokus kepada desain garis. Ya, gimana caranya bikin garis ini seperti yang tadi titik-titik 3 pembahasannya. Ya lumayan sih bikin garis ini lumayan lama juga ya. Kita tetap pelajari THR. Nah kita kasih warna background color. Ya misalnya blue lagi deh. Blue. Nah cuma nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia itu pixelnya 0 ya. Pixelnya 0 jadi blue-nya nggak kelihatan. Nah kalau pengen kelihatan untuk apa namanya kita tinggiin ukurannya. Nah jadi untuk ukuran kita bisa cari namanya di Google browser default. Jadi dicatat aja ya, tulisan tangan ya, nggak lupa. Jadi apa aja yang harus di browsing gitu. Nah ada namanya default CSS value ya. Nah coba kita lihat yang punya HR. Nah HR tuh seperti ini. Coba kita bisa kayak defaultnya seperti ini ya. Jadi mau dikasih warna merah, hitam, biru ya tetap aja kayak gini, nggak ada perubahan. Nah coba kita pakai atau bisa juga pakai apa namanya ini tes ya. Tes. Nah ini udah bisa nih. Nah ini kan garis HR ya. Kita bisa pakai ini atau kayak ini. Oke kita pakai ini aja. Nah dia margin topnya ada displaynya blok. Nah kita kalau hapus nah, ya terjadi apa-apa.
Saya hapus ini. Baik. Saya ganti pakai ini. Oke. Coba HTML. Bukan ini. Oh, ini. Ya, kita mau uji coba ya. Dicoba untuk outputnya di mana? Outputnya di bawah sini ya. Outputnya di bawah. Ya. Jadi ini yang pakai ini yang customize, HR-nya ada 2. HR yang nggak pakai CSS sama HR yang pakai CSS ini. Oke. Nah, kalau yang yang ini kita hapus saja. Terus nah ini aslinya kan gini ya. Coba kalau misalkan sisain bloknya aja ya. Oh, ada ininya sih, sorry, ada ininya bisa nggak? Nah, ini nah, kita tambahkan border height. Oke. Tidak terjadi apa-apa ya, masih biasa aja. Nah, sebetulnya height-nya benar nggak ya, tulisan height? Oke, nggak pakai border. Height. Nah, udah kelihatan ya. Nah, udah kelihatan kan tingginya. Jadi ya warnanya tetap ya. Warnanya tetap putih. Oke. Jadi warnanya background color-nya tetap warna putih dia. Nah, sebenarnya kita bisa pakai ini untuk selain inspect, cuma nggak tahu saya udah coba nggak jalan tes di apa namanya tes di jadi buat ngecek namanya tes ada ya
saya kalau gimana lupa. Nah, pesticide namanya itu pesticide for chrome ya. Coba di aja. Nah, kita bisa menambahkan pesticide for chrome. Tapi ini nggak udah update belum ya. Kita coba dulu ya, bisa apa enggak. Oke, kita mungkin ini tingginya kita coba naikin saja. 20 pixel. Nah, kalau height-nya ditambahin kan kelihatan warna birunya ya. Ya, tapi kalau white dia warna defaultnya sih sebenarnya white itu. Jadi mau dikasih warna white maupun nggak dikasih warna, itu nggak dikasih warna, tetap warnanya putih. Oh, nggak putih sih, nggak ada warnanya ya, cuman dia nah, misalkan ini ya. Putih sih ini harusnya ya, warna putih, jadi putihnya ya putih bawaannya lah. Oke, lanjut. Nah, kita bisa pakai plugin di Chrome ya kalau kita masih install, namanya pesticide for chrome. Set extension. Oke. Nah, cuma kita bisa enggak nih berfungsi enggak? Ya enggak berfungsi ya. Enggak jalan. Coba kalian install pesticide for chrome. Jadi kalau diklik ininya ada kotak-kotaknya gitu. Semuanya ada kotak-kotaknya. Kita selain pakai inspect untuk ngecek ini ya, kita bisa pakai apa namanya, pesticide chrome. Tuh, kita juga bisa ngedit-ngedit dari sini. Coba. Yang bisa ya. Kita buat ngetes ya dari sini nggak apa-apa sih. Oke, kita ini kembali ke apa tadi warnanya. Alis. Oh, ini nggak ngaruh ya, dirubah-rubah di sini nggak ngaruh kalau di refresh lagi. Nah, jadi kalau mau ngetes aja. Misalkan saya mau nambahin warna background color di sini, kan bisa ngetes dulu di sini gitu, tapi nggak merubah codingannya. Kalau mau merubah codingannya tetap dari sini. Oke. Nah, hanya saja ini nggak jalan pesticide for chrome-nya ya. Kalau jalan enak kita bisa tahu struktur HTML yang ada secara detail. Oke, kita skip aja, kita nggak jadi bahas pesticide for chrome karena nggak jalan tuh. Nah, intinya untuk apa namanya intinya untuk HR ini kita akan desain ya CSS-nya. Jadi secara default seperti ini. Default seperti ini. Untuk tampilan CSS HR kita bisa kutak-katik ya, kita bisa kutak-katik. Nah, coba
kalian browsing juga di dokumennya atau sudah saya siapkan untuk linknya. Desktop. Desktop.io. Nah, kita coba cari hike. Hike itu bagaimana parameternya. Nah, seperti ini. Kalau kita turunin, nah jadi kecil kan. Bisa 10, 100. Jadi CSS hike ini kalau 6 EM ini pixel. EM itu apa ya singkatannya ya? Ya makanya nanti kalian coba walaupun X pixel ya, ini persen, ini auto. Kalau auto ngikutin. Nah, kita tadi sudah menambahkan height-nya itu 20 px atau 20 pixel. Nah, kemudian untuk border yaitu secara default ya, secara default kan di ini ya, ada border style-nya insert. Ada default border style insert. Nah, kita bisa ganti border style-nya ya menjadi non. Nah, supaya ininya coba kita hilangin ya. Garisnya. Coba kita hilangin. Nah, kalau border style-nya non, berarti garisnya hilang ya. Garisnya hilang. Oke, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat untuk yang di HR ya, HR ini. Jadi, sorry, bukan di HR. Ya di HR ya, maksudnya untuk merubah style itu kita bisa buka border style-nya. Ini masuk in. Cari di internet juga bisa mencarinya MDM border style. Ya tadi kan kita ngebuang border style garisnya ya. Nah ini. Jadi kalau pakai ini Google. Border style ini asli, kalau non kayak gini nggak ada. Kalau dotted kayak gini, kalau inset kayak gini ya, kalau dash solid kayak gini. Nanti yang punya ini kan dia pakai dot, dotted sama nih kan dotnya cuma satu baris. Nah ini dotnya masih ada kotak ya, masih ada kotak. Nah itu dipengaruhi di sini ya. When to follow are specific, the first style applies to the top and bottom, the second to left and right. Jadi ketika kita punya dua nilai ya, jadi
Jadi dia itu punya dua nilai tadi, atas dan bawah, kiri dan kanan ya. Nah kalau satu nilai satu garis tadi 4 ya, secara default ya. Nah tadi kita sudah membuat border style-nya non. Nah tapi kami baru satu ya. Nah kita bisa tambahkan kita bisa tambahkan dot dulu ya, border style-nya berarti supaya ada. Oke. Ini background color-nya kita nambahin lagi. Kita buang lagi. Buang. Ini dot aja ya. Height-nya jangan tinggi-tinggi dua aja. Coba. Nah, kita zoom. Nah, garisnya jadi masih kayak kotak. Garisnya masih kayak kotak. Nah, supaya terus ini masih full ya, masih full. Berarti ini pengaruh kepada width atau panjang. Nah, kelihatan ya ini. Nah, berarti kita tambahin width. Misal width-nya 50 px. Nah, udah kecil kan? Kecil kayak gini. Hanya saja gimana supaya responsif, kita cek responsif mobile. Kita tekan F2. Oke. Nah, dia nggak ngikutin tuh. Nanti yang si garisnya nggak ngikut. Nah, nanti kita pakainya presentasi ya. Oh, sorry, ini nggak di koma lagi. Oke, kalau pakai EX tadi pixel, dia nggak ngikutin. Ketika saya gedein, kecilin, nggak ngikutin. Ya responsif. Nah, kita bisa rubah jadi 30%. Nah, ikutin kan? Kalau dikecilin jadi kecil, ditarik jadi ngegedein sendiri. Ya, itu maksudnya. Jadi pakainya 30%. Oke. Nah, selanjutnya supaya height-nya kita buang supaya apa namanya? Si pembatasnya enggak, kita nggak perlu height. Oke. Kita fokus di garis dulu ya. Nah, jadi cuman titik-titiknya jadi masih ada 2, ya kan? Masih ada 2. Nah, gimana supaya nggak ada ya 2? Nah, tadi kan kita udah pakai non ya. Nah, dot kanan kiri atas bawah pakai non. Atas bawah sini. Sorry, non. Dot non. Coba kita oke, udah 1 ya. Udah 1, jadi udah mirip kayak gini. Nah, cuma kita masih perlu modifikasi lagi untuk style di garis ini. Nah,
Jadi kita akan menambahkan sel atas bordernya pakai dot. Ya. Yang pertama border style secara umum non dulu. Nah, terus kita buat border top dan border top ke atas. Stylenya kita buat dot. Ini sama aja sih dengan yang tadi, cuma ini buat memperjelas aja ya. Memperjelas. Nah, ini sama. Ini sama. Jadi ini lebih spesifik aja. Lebih spesifik. Ya, gitu. Nah, berarti kita sudah bisa bikin garis ya. Bikin garis yang seperti ini. Cuma kecil garisnya. Nah, biar gede. Nah, kita pakai border itu kan. Kita bisa cek ini yang border yang tadi. Border style. Mana border style? Oh, ini. Nah, ini kita coba cari width. Border width. Nanti kalian bisa ngetes dulu di sini. Nah, ini contoh border width ya. Ini 1 EM, ini border width pakai tik. Ini 1, terus mau pakai PX mana ya? Mungkin kita bisa ganti. Ya. Jadi border terus itu colornya mana ya? Saya cari lagi. Kita bisa ganti border color. Kita coba-coba border color. Ya, kenapa? Karena di sini ini warnanya enggak hitam banget ya. Ini kayaknya abu-abu ya benar. Nah, ini kan warnanya hitam. Nah, kita kasih border colornya abu-abu. Ini kan red. Ya, misalkan body abu-abu ya. Nah, oke, kita langsung praktekkan. Tapi yang harus kita tambahkan di sini ukurannya digedein, ya, width-nya, border width-nya sama warnanya gray. Ini kan baru width terus keseluruhan untuk panjang garis. Nah, untuk border width-nya kita panjangin digedein. Taruhlah tadi 20 px. Nah, coba kita refresh. Nah, ya. Kegedean sih kayaknya. Ini coba satu. Harusnya segini. Kegedean ya. Kegedean. Kira-kira berapa nih? Berapa pixel? Coba 10 dulu. Masih kegedean. Harusnya 5 kayaknya. Oh, warnanya kita ganti dulu. Berarti border color gray. Warnanya gray. Nah, sama nih ya. Ini gray punya 5 pixel.
sama ya, yang lebih sama aja. Oke. Jadi kita akan membuatkan batas ya seperti ini. Ini baru L untuk HR ya, untuk garis. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu. Nah nanti untuk yang lain-lain, elemen maksudnya di paragraf elemen silakan dicoba sendiri ya. Jadi kalian nanti bisa banyak nih atribut CSS ya. Nah, saat ini kita akan memperhatikan ini. Ini udah jadi sih seperti garis. Oke, silakan kalian bisa langsung coba ya. Oh, yang udah pakai sudah pakai laptop. Oke, nah ini juga kayaknya terlalu panjang ya, terlalu banyak titik-titik dibanding ini. Ini titik-titiknya nggak banyak, cuma 5. Ini banyak, kita buat 5%. Coba. Oke, sedikit ya. Ya, sedikit. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Chat aja ya kalau nanya ya. Tadi suaranya dinyalakan, ada ngobrol sih. Ya, sudah jelas suaranya. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang mau nanya, chat aja. Pak, saya mau bertanya. Gitu. Saya aktifin lagi suaranya. Nah, selain garis, kita juga bisa mengganti huruf warna ini. Oke. Untuk warna-warna pada teks ya. Ini kan teks heading ya. Teks heading ini bisa diganti. Kita bisa browsing. Change teks. Color. Nah, ini kita bisa pilih. Jadi kita bisa lihat warna-warna ya apa saja ya formatnya. Nah, body H1 ya kan, body H1 di. Nah, kita mau rubah nih H1 warnanya. Ya, oke, kita coba ganti H1. Kita kasih warna. Kira warnanya apa? Cari biru yang agak tua. Jadi ini kan backgroundnya birunya biru muda. Kita tulisannya cari biru yang agak tua. Oke, kira yang mana? Coba yang ini ya. Ini bisa langsung copy kodenya. Arahkan kursor ke copy. Kita tambahkan disimpan, Ctrl S, kita running lagi terus. Nah, ini kan. Jadi H1 ini kan H1 berubah. Nah ini kan H3, nah kan H3 berubah warnanya. Color. Ya, sama. Oke. Warnanya berubah ya. H3. Oke, jadi kita sudah mengganti style. Ada heading ya. Juga pada garis.
Selain color, kita juga bisa merubah huruf ukurannya ya. Coba kita cari font size. Misalkan 200 X. Oh, gede ya. Ya, silakan coba-coba aja font size-nya. Ya. Kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Ya. Kalau heading sih nggak usah font size deh. Karena udah standarnya heading ya ukurannya seperti ini. Oke. Ini termasuk ke dalam internal ya, internal CSS. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat file CSS eksternal file CSS. Nah, caranya untuk membuat eksternal file CSS, artinya eksternal file CSS itu kan digunakan supaya file ini bisa untuk halaman ini, bisa untuk halaman hobi saya dan halaman kontak saya. Nah, kalau yang ini, yang internal file CSS, dia hanya berpengaruh pada satu halaman indeks saja. Untuk kita tes. Tes. Nah, hubungi hobi saya. Nah, hobi saya warnanya tetap, dan hobinya juga tetap. Nah, hubungi saya sama. Nah, warnanya maksudnya nggak ngikutin seperti yang di indeks. Itu karena kita pakainya internal CSS yang ada di sini. Nah, supaya bisa pakai eksternal CSS, apa supaya bisa sama stylenya. Nah, kita buat, misalnya kita buat folder banyak folder. Nah, di dalam folder CSS kita kasih namanya style. Nah, yang ini berarti kita copy, kita cut dan kopinya kita cut, masukkan ke sini, disimpan, jangan lupa disimpan. Ini kita hapus, kita panggil namanya link. Nah, awalnya file CSS. Ini ya foldernya folder CSS, namanya file plus titik CSS. Oke, kita coba. Nah, ini nggak berpengaruh, berarti ini ada yang salah. Ini harusnya biru. Berarti, oh ya, ini pengaruh ya guys miring ini. Jadi kalau ini menandakan root, ada direktorinya di luar indeks. Nah, kalau ada di dalam satu folder, ini nggak usah. Jadi kita cukup ambil direktorinya langsung di sini. Terus nah, ini level untuk direktori ya. Oke, berhasil. Hubungi saya. Nah, hubungi saya udah ya, udah berubah. Cuma my hobby-nya itu pakai apa ya? My hobby sama kontak detail. Kita my hobby. H3-nya udah belum ya? H3-nya harusnya berubah warnanya. Ini belum berubah, kenapa? Oh ya, jadi ini masih tetap kenapa? Karena
URL linknya belum kita panggil ya. Jadi tetap si sel CSS yang ada di sini kita copy, dipindahkan ke sini di antara head ya. Di antara head bahkan kita coba refresh. Nah, udah berubah kan? Udah berubah. Oke, selamat ya, kalian nanti sudah bisa buat style CSS ya. Ini CSS dasar. Ya, intermediate juga sih sudah bikin CSS tampilan web. Mulai dari inline ya, inline. Nah, terus internal tadi di sini. Nah, terakhir adalah eksternal yang akan sering kita pakai nanti ke depan adalah eksternal. Dan nanti tugasnya kalian ngikutin shortcut yang saya jelaskan saja ya. Tapi kalau mau dimodifikasi lagi enggak, silakan. Itu lebih baik ya, lebih baik. Jadi di sini saya hanya menjelaskan mengenai HR-nya saja, desain CSS untuk HR atau garis sama keeping-nya ya. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai CSS? Jadi nanti CSS-nya bentuknya kayak gini ya. Kalian kalau mau ganti profil yang di GitHub-nya mangga. Misalnya mau diganti lagi ya mangga, atau nanti aja digantinya sekalian yang bagus sekalian apa? Yang bagus sekalian gitu. Tinggal di-update aja ininya, diganti, atau mau bikin lagi yang baru. Ya kan? Nah, ini kita bisa rename. Misalkan CSS1 ya. Nah, kita bisa rubah teksnya nanti ya bebas. Nanti yang CV benerannya, yang bagusnya kalian loh. Sudah belajar sampai di start enggak? Nah, masih ingat ya? Masuknya ke teks. Nah, ini nanti masuk ke sini. Gitu. CV1. Dan nanti CV2-nya kayak gini. CV3-nya yang bagus lagi. Kalau nanti cuma CV-nya aja nanti sekalian yang itu. Nah, tapi kalau untuk tugas nanti output-nya harus ada ini. Ada link-nya. Saya buat aja deh. Jadi yang sudah dimasukkan bisa buat yang ini ya. Yang ini. CV2 pelatihan personal. Saya harap kalian nanti udah bisa bikin personal web sendiri ya. Dua. Ini bisa publik, bisa ya, publik aja lah. Oke. Ini lambat. Oke. Next. Nah, ini main. Oke, nanti cuma belum bisa langsung ya, tunggu beberapa menit. Oke, jadi nanti tugasnya diupload ke GitHub dan saya harap ya mirip banget kayak gini, lebih bagus sih
lebih baik, lebih bagus ya warnanya dan lain-lain juga boleh, atau ininya boleh. Nah, kemarin saya lihat punya Rinaldi ini berarti kalau punya saya kan belum berarti gimana supaya rapi ya kan, ini bisa pakai tabel lebih rapi. Hobi saya ya dibanyakin lagi nggak apa-apa, pokoknya personal website lah. Oke, selanjutnya kita akan ke materi masih CSS ya, masih CSS. Lihat saja yang CSS tingkat lanjut ya, tingkat lanjut. Oke. Yang ini sudah paham ya, jadi nanti CSS-nya kayak gini. Ini tinggal dipanggil aja di sini. Dipanggil. Oke. Sudah paham nih step close. Kita ke materi baru. Oke. Saya remove project saja. Nah, saya akan membuat, sebelumnya saya sudah menyiapkan sih namanya CSS penggemar daging sapi. Terus saya buat lagi aja. Masih kosong. Kita akan buat lagi project baru, masih pembahasan CSS. Oke. Jadi kita bikin index. Kita bikin folder CSS. Kita bikin file. Oke. Untuk HTML indeksnya kita tinggalkan di HTML. Nah, memanggil boilerplate. Nah, contoh aja ini bebas. Gambar daging sapi. Untuk bodinya hak sapi. Oke, ini buat kita ini. Kok salah, copy full page. Oke. Terus kita akan rubah untuk CSS-nya. Nah, di CSS itu ada yang namanya CSS selector. CSS selector terdiri dari IDS dan class ya. Jadi artinya kita bisa membuat spesifik untuk CSS di sini. Ya. Oke, saya coba tambahkan gambar dulu.
untuk gambar saya akan cari di internet ya. Di Emojipedia. Kita cari daging sapi. Daging sapi. Ini ya. Ya inilah kurang lebih lah dagingnya tadi yang ini. Nah, kita bisa pegang ini. Di kanan, diklik di kanan, copy image address ya, copy image address. Di kalau ditambah ini langsung dari surat internet. Oke. Terus kita tambahkan satu gambar lagi. Sayurannya. Kalau makan daging itu harus ditemenin sama dengan sayuran ya. Dan berserat. Biar BAB-nya lancar, pencernaan lancar. Ya. Saya cari brokoli. Brokolinya ini aja. Di kanan, di next address. Ini berarti oke. Kayaknya daging. Ini brokoli. Boleh diisi, boleh enggak sih? Oke. Jadi udah ada gambar daging sapi kali ini, sapi sama brokoli. Nah selanjutnya kita akan membuat apa namanya CSS. Nah, untuk CSS selector itu ada ID, ada kelas. Nah, saya akan membuat dulu kelas ya. Kelas untuk ID untuk kelas dulu. Oke. Nah, untuk ini kan H1 hidungnya, coba hidungnya kita bodinya warna warnanya bebas, bukan color apa ya, karena dari sini ya. Warnanya bebas. Cari yang populer. Nah ini ada pluginnya sih, alat bisa ditambahkan di Chrome. Misalkan saya pakai warna ini. Nah, jangan lupa dipanggil stylenya ya. Kalau kita belum pakai style kan masih seperti ini. Kita panggil. Oke.
Namanya sudah ganti. Kemudian kita rubah H1-nya. Ini kita rubah. H1 warnanya merah. Terus font size-nya buat CX. Bisa ini ya belajar CSS ya, bebas saja kalian nanti buat kasih warna. Jadi ini belum pakai kelas sama IDX. Ya. Nah, kita akan pakai kelas. Nah, kita akan menempatkan kelas pada gambar daging sapi. Ya. Caranya di sini misalkan pada daging sapi kita tambahkan kelas. Namanya daging. Ya. Terus kita kasih kelas 3 pada brokoli. Namanya brokoli. Nah, di sini di CSS kita akan ganti warna pada gambar. Jadi sebenarnya bukan pada gambar ya, kelas sih. Tadi kan kita sudah bikin kelas daging, itu kita ambil daging. Nah, kita kasih background color. Background colornya misalkan green. Kita cek, nah, ini kan belum ada background color ya. Nah, ada background colornya. Ya, pada brokoli kita panggil brokoli background colornya red. Oke. Jadi ini penggunaan kelas pada apa namanya CSS ya. Kelas pada CSS. Oke. Selanjutnya untuk kelas itu bisa 2. Untuk kelas bisa 2. Nah, misalkan kita mau ini filenya gambarnya bundar atau lingkaran. Kita bisa tambahkan bulat. Untuk bulat kita tinggal tambahkan aja kelas baru namanya bulat. Nah, untuk bulat pakai border radius. Border radius 100%. Itu baru tes. Nah, jadi ini gambar kotak, ini gambar bulat. Berarti kita sudah memanfaatkan kelas ya. Kelas pada CSS. Di sini ada 1 kelas, ini ada 2 kelas. Brokoli sama bulat. Nah, selanjutnya kita akan bikin ID. Manggil namanya ID.
ID kita bisa pakai yang H1. H1 ID sama dengan misalnya judul ya. Oke, bahasa Indonesia aja lah. Judul. Nah, kita akan buat di sini. Pakainya tanda pagar judul. Tanda pagar judul kita kasih warnanya biru. Jadi ini warnanya biru. Walaupun sebelumnya sudah ada warna merah, ini diabaikan. Kenapa ini diabaikan? Karena di indexnya dia udah spesifik. Ya kalau H1-nya aja kan global. Semua yang H1 itu warnanya merah. Kecuali kalau ada spesifiknya dipanggil. Nah, dia spesifiknya dipanggilnya judul. Ya, judul. Nah, judulnya ID-nya. Ya kalau orang nama Rosidin kan banyak. Yang membedakan adalah nomor KTP-nya. Nah, jadi nomor KTP-nya yang membedakan. Nah, jadi ID ini yang membedakan. Jadi kalau si ID judul ini kita buang, dari size kembali ke merah. Tapi kembali ke merah atau kembali ke ini ya. Tapi kalau kita masukin lagi di sini ya ID-nya. Nah, dia ngambilnya spesifik. Nah, kita bisa cek mana yang dipakai untuk shippingnya. Nah, di sini. Nah, jadi yang color red-nya dicoret, nggak dipakai. Yang dipakai color blue, ya. Jadi lebih memilih yang spesifik. Itu ya. Jadi penggunaan ID sama kelas. Oke. Kemudian satu lagi untuk gambar. Nah, kita bisa tambahkan atribut lain ya. Coba atribut. Ya nanti dicatat ya link-link penting ini buat kalian belajar. Nah ini CSS selector tuh ada kelas ini kelas yang tadi udah praktekkan ID ya. Silakan kalian ekspor sendiri ya. Tadi kita sudah pakai ini. Nah kita tahu pakai hover nih. Hover. Nah hovernya pada gambar ya. Hovernya pada gambar. Ya, kalau hover tuh ketika linknya diarahkan berubah ya. Yuk hovernya warna kuning. Oke, kita akan membuat hover pada gambar. Misalkan taruh di bawah ya, nggak ngaruh. PNG hover background colornya warnanya misalnya ini kan kalau kita arahkan mouse-nya kursornya nggak benar-benar kalau kita arahkan oke, itu saja sih sebetulnya untuk CSS ya. Nanti kita akan belajar lagi masih CSS besok. CSS tingkat lanjut. Nanti setelah CSS kita belajar bootstrap.
Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi nanti tugasnya ada 2. Pertama, yang ini. Ya, yang ini. Nah, ini sudah jadi. Yang kedua yang ini. Ini saya belum ada isinya ya. Belum saya upload isinya, jadi saya gini doang. Ya, nanti dicek aja tugasnya di e-learning ya. Ya, jadi ini untuk RSS yang bagi 1 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita masih ada pertemuan kayaknya besok ya, insya Allah besok kita ada kuliah lagi. Oke, udah cukup ya. Kalau udah cukup, kita tutup. Oh, absen dulu. Absennya udah ya, ada di e-learning absennya. Ya, absennya udah di e-learning. Cuma memang itu saya batasin sampai jam 9. Oke, kalau cukup kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat belajar ya. Siap. Pak. Ada Bapak.